sekarang lihat enak tuh, dulunya tuh nggak kayak gitu Pak. Dulunya tuh buat makan aja susah, sampai yang harus kayak gitu. Kadang suami juga pulang nggak bawa duit, motor juga nggak ada, sempat dijual, pokoknya susah banget deh. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara luar biasa. Salam juara, bersama saya Panglima Juara Manusia 5 Kuadran. Sobat juara sekalian, ketemu lagi dengan saya Panglima Juara dalam acara Bincang Juara. Hari ini kita akan ketemu dengan salah seorang yang menjadi bagian dari kisah sukses dari Ayam Presto Nyonya Nida, salah seorang istri dari pemilik Ayam Presto Nyonya Nida, yaitu Kang Yogi. Kita akan bincang-bincang juara dengan istrinya dari Kang Yogi. Bagaimana seorang istri bisa menjadi salah satu penyemangat dan sebagai salah satu orang yang ikut mendukung suaminya sukses. Kita tahu perjalanannya Kang Yogi itu penuh dengan gelombang, aral melintang, tetapi ternyata dia sekarang sukses membuka Ayam Presto Nyonya Nida. Nah, tentunya di balik laki-laki yang sukses ada seorang wanita yang membuatnya sukses. Yuk kita jemput beliau. Nanti sekalian kita kenalan sama beliaunya. Halo. Waduh, Mbak Pia, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, luar Pak. biasa. Habis dari mana nih tadi? Kayaknya habis belanja ya? Iya Pak. Biasalah wanita. Nah, teman-teman sekalian, inilah istri dari Mas Yogi, salah seorang pemilik dari Ayam Presto Nyonya Nida. Kita hari ini mau cerita ke Sobat Juara nih Mbak. Iya. Bagaimana kisah perjalanannya Mbak Pia dengan Mas Yogi. Kalau kemarin kita baru cerita tentang Mas Yogi. Nah, iya, sekarang Sobat Juara itu pengen tahu tuh kalau dari Mbak Pia itu seperti apa ceritanya dari masa kecil terus kemudian mendampingi Mas Yogi sampai sekarang ini. Mungkin bisa diceritakan Mbak Pia? Oke Pak. Aku adalah 4 bersaudara. Ya, masa kecilku bisa terbilang nggak seperti anak-anak yang lain mungkin Pak ya. Jadi masa kecilku itu dulu memang keadaan orang tua tuh susah sekali gitu. Bahkan untuk ke sekolah aja kadang nggak ada uang gitu loh Pak. Terus untuk makan juga susah karena orang tuaku itu kan servis Pak kerjanya Pak. Jadi nggak kerja di pabrik itu. Jadi kayak servis elektronik yang kalau ada servisan rusak baru dapat uang gitu loh Pak. Nah, ibuku hanya ibu rumah tangga yang kadang kalau misalkan bantu-bantu bapak tuh kayak jualan baju, boleh ngambil di orang gitu. Jadi ibu kadang ngelilingin. Nah, aku juga kadang suka bantu-bantuin. Dari sekolah SD tuh mama kan juga kadang dagangin donat tapi punya orang, kue gitu. Nah, aku kadang bawa ke sekolah, gitu kan, bantu mama jualan biar bisa jajan juga dulu waktu masih kecil seperti itu. Jadi karena memang kecil ya udah yang aku jadi sedih ya. Jadi karena memang masih kecil udah yang diajarkan untuk mandiri gitu, nggak boleh lembek sama bapak. Jadi ke bawah gitu Pak sampai SMP. Pokoknya apa aja saya jualan gitu. Pernah waktu sekolah nggak ada ongkos, akhirnya nggak jadi sekolah. Karena jarak lumayan jauh sekali kan ke sekolah. Terus harus yang kadang belum bayaran di sekolah dipanggil. Kadang di sekolah itu waktu itu kok belum bayaran tuh kadang kena hukuman gitu Pak. Dijemur di lapangan waktu sekolah. Pokoknya ya sedih sih, tapi yang namanya saat itu bareng-bareng rame-rame juga sama teman-teman, ada juga yang kayak gitu. Jadi ya sudah dinikmati aja. Nah, terus
Bapak sama ibu masih ada sampai sekarang? Alhamdulillah masih ada. Bapak masih sama, masih yang nyervis gitu. Mama sekarang ibu rumah tangga aja. Nah terus aku bisa ketemu sama suami itu di sekolah Pak, sekitar satu sekolahan, satu sekolah. Nah kenal sih mungkin dari kelas 1 cuma kenal lama, tapi baru dekat itu kelas 2 setelah suamiku itu kepilih jadi ketua OSIS. Nah kepilih jadi ketua OSIS dan aku jadi sekretaris OSIS. Nah jadi kita berdua tuh kadang kalau bikin acara kan suka buat proposal apa segala macem. Nah saat itulah mulai deket gitu Pak. Kalau anak sekolah dulu bilang kan cinlok gitulah, cinta lokasi katanya. Nah mulai dari situ deket sampai kita sudah lulus pun kita tetap deket gitu Pak. Setelah lulus 4 tahun dari sekolah barulah kami memutuskan menikah. Walaupun selama kami berpacaran pada saat itu memang sudah tahu gitu loh Pak, maksudnya Yogi itu memang sudah kelihatan gitu kayaknya orangnya tuh tekun dan ke orang tua tuh terutama ke ibunya ya, Yogi tuh kayaknya sayang banget, santun gitu. Itulah yang saya tuh kadang bertahan melihat seperti itu gitu, karena kalau ke orang tuanya aja santun, disayang banget, apalagi istrinya. Saya tuh mikirnya simple saat itu. dan setelah lulus juga saya nggak bisa melanjutkan kuliah karena memang faktor ekonomi keluarga juga yang nggak memungkinkan kan, nggak kuliah. Tapi saya tuh selalu punya omongan gini, walaupun nggak kuliah juga nanti juga penghasilan gue melebihi orang kuliah kok. Selalu punya selalu bilang ke diri sendiri seperti itu Pak. Nggak tahu kenapa, pokok mungkin bagus-bagusin diri sendiri gitu biar jangan nyerah atau apa. Selalu bilang seperti itu. Nah kemudian kami cinta pertama dong, katanya pacaran dari SMA tadi. Iya, saya pacaran dari SMA. Ya terus lanjut menikah, alhamdulillah dinikahin gitu. Nah setelah itu apa yang membuat mau menikah sama Mas Yogi? Ya itu dia Pak, saya melihat dia tuh gigih. Jadi kan orang tuanya tuh kan jualan. Dia tuh anak cowok tapi nggak malu cuci piring, nggak malu ngelayanin bantu-bantu orang tua, ngupas bawang kayak gitu. Jadi aku melihatnya tuh anak cowok tapi nggak gengsian ya gitu, mau yang kerja keras bantu orang tua. Itu Pak yang aku lihat. Ya makanya bertahan juga karena memang anaknya juga baik gitu. Itu sih waktu aku masih SMK mikirnya simpel aja gitu Pak. Nggak ribet nanti setelah menikah gimana gitu, bakal gimana. Enggak, saat itu ya jalanin aja kalau aku gitu. Ya. Nah, selama perjalanan hidup dengan Mas Yogi setelah menikah itu ada hal-hal apa yang selalu terkenang sama Mbak Pia? Banyak Pak. Apalagi saat pas merintis usaha. Karena kan kita usaha bukan hanya dari nol tapi dari minus banget. Karena waktu pas setelah menikah itu suamiku kan sebelumnya punya usaha es krim cuman hancur pas setelah kita menikah. Karena apa itu hancurnya? Ya biasalah Pak, kadang suka ditipu gitu sama anak buah, tahu-tahu stok habis tapi duitnya nggak jelas gitu Pak. Jadi akhirnya lama-lama tutup. Dulu tuh es krim yang jadi Yogi buka depo es krimnya, jadi nanti ada anak buah yang keliling naik sepeda gitu Pak. Nah setelah kita menikah itu malah bangkrut dan kita sempat ada utang juga, Nah utangnya itu tuh kayak utangnya kebetulan sama teman akrabku lagi. Ya sempat renggang juga persahabatan kita gara-gara utang. Jadi setelah menikah, pas saat saya lagi hamil 4 bulan, tahun sebelum hamilnya juga dikejar-kejar utang terus tuh Pak. Kata suamiku, andaikan hidup cuman malam aja gitu ya. Jadi maksudnya tenang gitu, karena kalau geram paginya lagi utang. Jadi kita setelah menikah itu saat itu kita berpikir mau jadi ini mandiri gitu. Jadi nggak tinggal sama orang tua mertua gitu. Jadi kita ngontrak lumayan agak jauh di daerah Tangerang saat itu. Nah setelah itu kan per bulan 400.000 ya. Kami itu sempat yang merasakan susah sekali bayar uang kontrakan. Sampai dicicil 2 kali bayar 200.000 gitu. Dan itu pun sempat 200.000 juga boleh minjem.
sampai seperti itu. Bahkan lagi saya hamil saat itu, Yogi tuh cuman ngasih saya 5.000 sehari. Tahun berapa itu? 2012. Wah, baru 8 tahun yang lalu dong. Iya, 2012. 5.000. Saat itu kan saya baru nikah, jadi kayak perabot rumah tangga, gas, kompor itu nggak ada tuh Pak. Palingan cuman kayak kasur, kayak gitu-gitu kan, dikontrakan. Nah jadi kalau misalkan mau makan Indomie aja nggak punya kompor atau gas buat masak, atau ceplok telur gitu, masak nasi juga nggak punya rice cooker. Nah akhirnya ada warteg, pokoknya kalau dikasih duit 5.000 tuh saya selalu beli nasi campur sayur sama telur, yang itu selalu saya bagi 2. Jadi buat pagi sama siang. Keadaannya saya lagi hamil. Ya sedih kan. Jadi kalau orang sekarang lihat enak tuh, dulunya tuh nggak kayak gitu Pak. Dulunya tuh buat makan aja susah, sampai yang harus kayak gitu. Kadang suami juga pulang nggak bawa duit, motor juga nggak ada, sempat dijual, pokoknya susah banget deh. Terus pas lagi, inget banget waktu itu ya, saya lagi hamil pernah ngomong pengen bolu. Suami saat itu udah mulai ini Pak, buka, cuman belum lancar gitu loh Pak, masih yang namanya merintis. Ingat banget saat itu Yogi dapat uang 35.000 dan saya pengen banget bolu Amanda saat itu. Ya, pas pengen bolu itu harganya saat itu kalau saya 30.000 dah. Udah seneng banget tuh Yogi udah mau ngajak saya untuk beli bolu itu. Tiba-tiba di jalan ban pecah. Ban pecah. Terus saya lagi hamil 7 bulan, 6 bulan udah gede gitu. Akhirnya kita nuntun. Itu motor juga platnya mati sebenarnya gitu kan. Ya udahlah, akhirnya dorong ke bengkel, ditanya harga berapa, 30.000 kalau nggak salah ganti ban dalam gitu. Ya nggak jadi tuh. Dan pernah juga saat hamil saya nggak makan seharian, ya gara-gara nggak ada uang itu. Karena saya punya prinsip kayak gini ya Pak, sedihnya saya jangan sampai orang tua tahu. Bagus itu. Jadi ya udah telan aja, udah berumah tangga. Saya juga menjaga image suami saya gitu loh. Jadi jangan sampai orang tua ntar mikirnya nikah sama Yogi anaknya malah kasihan atau gimana. Saya nggak mau kayak gitu. Toh Yogi juga berusaha gitu kan buat istrinya. Makanya jadi nyenenginnya aja jarang, nyenengin orang tua aja jarang. Masa kirang susahnya cerita mulu. Orang tua kan nggak usah diceritain juga pasti mengerti, tahu gitu keadaan anaknya gitu loh. Jadi setiap apapun kesulitan nggak pernah mau cerita sama orang tua. Udah. Nah, selama perjalanan sama Mas Yogi dengan hanya 5.000 rupiah selama bertahun-tahun sampai hamil melahirkan itu, apakah nggak ada rasa sedih, menyesal atau bagaimana Mbak Pia? Sedih ada, tapi kalau menyesal nggak Pak. Karena saya yakin suami saya pasti akan jadi seseorang gitu loh. Saya yakin suami saya tuh, kita mau berjuang bareng-bareng. Makanya walaupun susah, saya tetap ngasih semangat gitu ke dia. Bahkan waktu pas saya sebelum hamil itu, pas waktu udah nikah cuma belum hamil, saya tuh kan suka jualan online atau jualan apa aja. Saya nggak bisa jualan online karena HP juga harus dijual gitu. Akhirnya saya ada barang-barang jilbab, kayak waktu itu aku jualan jilbab online. Ya kadang gelar lapak di mana gitu, yang penting jadi duit gitu Pak. Buat menyambung hidup sampai kayak gitu. Kadang suami ikut nemenin. Jadi rasa menyesal enggak, cuman sedih ada. Karena saat itu juga suami tuh yang bener-bener nunjukin mau berjuang gitu Pak. Dia juga jadi saya tuh pas waktu nikah itu kan utang banyak tuh Pak, ditagih-tagih kayak gitu. Suami yang selalu yakinin ini pasti
bakal berlalu, nggak kayak gini terus. Tapi mulai dari situ saya mikir, kadang kalau setiap saya sholat tuh saya berdoa, kadang suka nanya, ya Allah kenapa sekarang jadi kayak gini ya. Oh mungkin kadang-kadang saya mikirnya positif, oh mungkin Allah kepengen Pia lebih kuat lagi sama Yogi, Allah kepengen Pia tuh bisa bisa lebih sabar, ini tuh hanya sementara. Tapi mulai dari situ saya jadi perbanyak sholat gitu loh Pak. Jadi saya jadi kayak menikmati berduaan sama Allah gitu. Jadi kayak yang ya sudah, mungkin titik terendah kita saat itu, kita pernah sholat bareng, nangis berdua, gerung-gerungan sama keadaan kita saat itu. Kita jadi sering rajin sholat on time, sholat sunnah, jadi yang kayak gitu-gitu kita, yang tadinya tuh mungkin entarlah di nanti gitu. Nah saat kita mencoba memperbaiki hubungan kita dengan Allah, di situ Allah pelan-pelan memperbaiki kondisi kita Pak. Di situ Allah pelan-pelan jadi kayak nunjukin jalan gitu loh Pak. Jadi kayak kita tuh kayak dituntun harus begini gitu Pak, yang saya rasain. Berapa tahun itu dari kondisi paling rendah terus kemudian merasa bahwa Allah telah menjadi teman dan menunjukkan jalan itu? Titik yang saya sudah merasa nyaman itu di tahun 2015 Pak. Jadi pas selama merintis mulai 2014 sudah mulai ada peningkatan tuh Pak. Ya udah mulai ada peningkatan, katanya udah mulai sering rame apa segala macam. Nah di tahun 2015 itu saya mulailah join bisnis saya Pak. Saya waktu itu ikut bisnis jaringan. Kenapa sih saya dulu tuh ikut bisnis jaringan? Karena saya tahu rasanya bokeh tuh nggak enak. Saya tahu rasanya saat bokeh tuh dijauhin sama temen. Jadi saat itu saya ada waktu, saya nggak bisa diem aja gitu. Walaupun kadang saya bantu ke warung gitu kan, bantu suami lah gitu. Tapi saya ingin waktu 24 jam yang saya punya itu efektif Pak. Saya bisa apalagi ya dipakai online gini, sosmed. Akhirnya saya gabung di bisnis online. Waktu itu bergerak di kosmetik Pak. Akhirnya saya ikut bisnis itu yang dimana ada success plan-nya juga. Saya bisa meraih penghasilan 6 juta tuh nggak sampai setahun dari bisnis yang cuma ketik-ketik HP. Tapi semenjak bisnis itu berjalan selama berapa tahun ya? Aku resignnya 2018 akhir Pak. Jadi saya mulai ada rasa kok kayaknya kita kayak punya bisnis masing-masing ya. Aku ikut bisnis jaringanku, suamiku urus RM-nya, jadi kayak masing-masing gitu loh Pak. Jadi akhirnya kok di saat Yogi pulang sore, aku tuh kalau sore biasa keluar ketemu downline-downlineku itu. Jadi kayak kita nggak punya waktu gitu loh Pak, kayak nggak punya waktu buat sering ketemu atau ngobrol. Jadi di saat saya pulang sekitar jam 9 malam atau jam 10 Yogi udah tidur. Nah terus subuh Yogi berangkat gitu. Jadi kayaknya waktu untuk kita berdua komunikasi agak kurang. Sebenarnya ada alasan sih Pak yang bikin saya keluar dari bisnis itu. Cuman nggak banyak saya expose gitu loh, karena terlalu intern banget kalau saya sampai cerita keluar soal itu gitu. Jadi dulu pas lagi saya sibuk ngurusin bisnis saya sendiri, nggak yang repot abadnya, karena abadnya tuh bagi saya udah nyaman, cateringan terus tiap hari gitu loh Pak. Jadi ya sudahlah, duit udah ada gitu. Saya tuh mengejar passive income saat itu, tapi prosesnya memang agak lama di bisnis itu Pak. Sayanya yang harus kayaknya tuh tidur pun mikirin poin gitu loh. Jadi kayaknya mumet juga. Dan ada suatu kejadian yang nyentil saya. Apa gitu. itu? Nyentil saya tuh jadi tiba-tiba ada seorang wanita yang ngubungin saya minta jadi istri kedua suami saya. Waduh. Siapa itu wanita itu? Jadi wanita itu salah satu yang ada di grup downline saya itu. Jadi kan saya itu kan yang namanya kerja di bisnis MLM ya, multi level marketing, bermain jaringan. Itu kan saya selalu menceritakan tentang keseharian saya lah Pak, branding gitu kan, branding diri saya gitu. Yang di situ saya menceritakan have fun-nya aja deh.
have fun-nya pencitraan. Iya, pencitraan, have fun. Enak ya, ibu rumah tangga punya penghasilan 6 juta per bulan cuma dari rumah kayak gitu-gitu. Nah, terus kadang posting lagi pergi sama suami apa segala macam. Nah, cuman pas di situ tiba-tiba saya seperti kayak kesambar geledek gitu loh. Wah, saya kadang mikir, duh ya Allah, gue keren banget kali ya dikasih kayak begini. Karena aku suka mikir kayak gitu. Gak mikir. Akhirnya aku ngomong sama wanita itu apa segala macam. Cuma aku mah emang tetap tenang aja gitu loh, Pak. Reaksiku juga tenang aja. Aku tanya suami apa segala macam. Tapi kenal sama suaminya? Kenal juga, karena Yogi tuh pasti tahu downline-ku gitu. Yang kebetulan yang minta dinikahin ini tuh dia memang janda punya anak 2 gitu. Nah, ya itu kan aku balikin lagi ke Yogi gitu. Yogi apaan sih mah kayak gitu-gitu kan? Apaan sih mah, enggak lah ya, nggak gini gitu. Ya udah terserah, sekarang gini-gini ya pokoknya itu terlewatkan lah, Pak. Udah tuh masa itu udah clear. Orang tua juga tahu, kedua belah pihak gitu kan. Tahu, pokoknya udah clear. Terus akhirnya sudah tuh kita menjalani kehidupan rumah tangga adem ayem lagi. Cuma aku jadi berpikir gini, oh iya mungkin ada yang salah kali. Ada yang salah nih. Mungkin akunya kurang perhatian atau apa gitu, terlalu sibuk ngurusin bisnis ini atau gimana. Akhirnya aku bilang sama upline-ku yang namanya Bisjani kan upline downline gitu, Pak. Akhirnya aku bilangnya nggak yang cerita laki gue gini apa atau ada yang minta bini kedua laki gue. Aku nggak bilang kayak gitu. Aku cuma bilang mau fokus besarin rumah makanku, bisnis yang lebih dulu udah aku jalanin. Tapi memang tujuannya ke situ, Pak. Cuman lebih ke yang udahlah gue ngintilin laki gue aja sekarang mah gitu kan. Karena memang bahaya juga ya, gila udah enak ya lu ngelihat laki gue udah yang kayak begini. Dulunya tuh yang apa berdarah-darah tuh kan aku gitu loh, nemenin dia gitu, Pak. Terus tiba-tiba sekonyong-konyong orang pengen jadi bini kedua laki gue, enak amat gitu. Yang kadang tuh ya yang tahu cuma keluarga, sampai orang teman apa segala macam nggak ada yang tahu. Karena bagiku kalau masalah kayak gitu diceritakan lagi kan kayaknya hanya apa sih, bikin ribet lagi gitu loh, Pak. Jadi ya sudah, yang kayak gitu mah nggak usah diekspos juga. Yang penting masih di jalur yang benar gitu loh, Pak. Suamiku, aku gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk resign, walaupun upline-ku waktu itu bilangnya sayang loh Kak sebulan, karena dari sana aku berhasil bisa umrohin mama. Saat itu mama kan mau umroh. Hasil dari 6 juta per bulan itu aku kumpulin buat mama umroh. Dan mama tuh seneng banget gitu bisa umroh. Gak nyangka lah anaknya gitu kan. Nah sekarang dengan sekarang sudah seperti sekarang, resign terus kemudian menemenin Mas Yogi, Mbak Pia punya harapan apa kepada Mas Yogi? Impiannya apa dalam rumah tangga, bisnis, atau mungkin yang lain? Impiannya yang pasti ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ya Pak, sama Yogi. Kepingin juga usahanya kita itu nggak cuman satu gitu, jadi banyak. Karena memang sebelum Yogi ketemu dengan Juara, Pak Yogi itu kan sempat bilang, ayah pengen deh mah buka usaha tuh yang begini gini, cuman ayah nggak ngerti gitu kan. Ayah tuh apa kita butuh investor atau gimana gitu ya. Nah aku tuh seperti kayak dituntun gitu loh Pak. Tiba-tiba aku keluar dari bisnisku itu, terus jadi kayak sibuk mencari tahu tentang apa sih, kayak entrepreneur sukses gitu kan. Nah akhirnya suami kepo-kepoin cerita ke saya pun juga mau kepo gitu, mau nyari tahu gitu. Itu pun setelah prosesnya saya keluar dulu dari bisnis saya, baru bisa ketemu sama Panglima. Harus seperti itu pengorbanannya. Saya udahlah, jadi jaringan saya udah nggak saya pikirin gitu. Sekarang mau fokus ke nemenin suami, bener-bener nemenin lagi, nggak yang mau ngurusin ini. Karena saya pikirnya saya gini, apa dulu suami saya nggak ridho ya, saya ngerjain bisnis ini atau gimana sampai disentil kayak begini atau apa gitu. Tapi saya tetap berpikir positif sih, maksudnya Allah tahu saya kuat gitu. Jadi
ya udah, mungkin ini bagian dari cerita hidup saya, karena saya percaya nggak ada yang kebetulan, Pak. Orang itu hadir itu pasti udah Allah yang atur gitu. Orang itu hadir di kehidupan saya ketemu siapapun itu udah Allah yang atur. Jadi Allah cuma pengen, bisa nggak nih ngelewatin kayak begini gitu. Nah, terus apa? Nah, kan tadi kan perjalanannya kan panjang banget tuh. Mulai dari rumah tangga, sehari-hari, dan ternyata apa sih yang membuat Mbak Pia itu memiliki hikmah yang bisa dipesankan kepada Sobat Juara? Ya, hikmahnya kalau dari saya pribadi ya, kita sebagai seorang istri ya Pak, sebagai seorang istri itu kita harus sabar dan dukung apapun yang lagi diperjuangkan oleh suami. Jangan pernah patahkan semangat suami gitu, karena suami kita tuh berjuang yang pada akhirnya juga untuk membahagiakan keluarganya. Jadi misalkan suami teman-teman di rumah yang lagi mulai merintis usaha, terus saja dukung gitu, jangan pernah mengecilkan impiannya. Karena kalau kita sebagai istrinya mendukung dengan totalitas, insya Allah pasti kabulkan. Doa jangan pernah putus. Kurang lebih seperti itu Pak. Terus harapannya terhadap ayam presto Nyonya Nida seperti apa? Harapannya harus yang besar. Harapannya ayam presto Nyonya Nida tuh harus buka seperti ayam geprek juara yang sudah ratusan cabang dalam kurun waktu 2 tahun gitu Pak. Dan bisa bermanfaat, yang penting itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena memang ketika kita bisa melihat orang lain bahagia, disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya gitu loh. Pakainya seneng gitu. Nah, gitu Pak. Luar biasa Mbak Pia. Iya Pak. Sobat Juara sekalian, bincang juara hari ini kita ketemu sosok wanita yang hebat. Bukan cuma seorang istri, tetapi juga seorang ibu, juga seorang anak yang selalu berusaha menjaga martabat, memberikan dorongan agar keluarganya sukses. Sobat Juara sekalian, dalam sebuah perjalanan tidak semuanya langsung ketemu jalan mulus seperti apa yang dialami oleh Mas Yogi dan Mbak Pia. Terus berjuang, terus semangat, dan jangan lupa niat, ikhtiar, doa, tawakal. Salam juara. Juara, juara, juara luar biasa. Selalu semangat, pantang menyerah. Juara ada untuk Anda, tersebar di seluruh dunia. Juara, juara, juara luar biasa.